Saya mau sharing, sebenarnya sharing saya hari ini adalah sebuah peneguhan dari apa yang tadi dari minggu lalu sampai sekarang ini, dan bahkan mungkin sudah menjadi lifestyle buat Pastor Yongki dan BMC ya, sudah menjadi lifestyle. Tetapi saya ini hanya peneguhan saja. Ya, saya kasih judul adalah sebuah kekuatan untuk memproklamirkan, mendeklarasikan firman, ya, firman iman. Ya. Jadi mengucapkan, mendeklarasikan firman iman. Haleluya. Jadi sharing saya hari ini hanya peneguhan saja, berupa peneguhan. Saya percaya, saya berdoa ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, firman Tuhan saya ambil dari, sebenarnya bukan di sini, tapi saya diberkati dengan Lukas pasal 17 ayat 6. Sebenarnya saya diberkati bukan di sini. Saya diberkati dengan Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Teman saya namanya Pak Andreas Liu, saya sebut saja Pak Andreas Liu, itu meminta saya khotbah di tempatnya. Kemudian saya tanya, temanya apa? Temanya iman sebesar biji sesawi. Begitu. Saya buka ayat ini, waduh, dahsyat banget ini. Nah, ternyata, saudara, ayat ini sangat berkaitan dengan kehidupan saya saat itu. Saya bergumul untuk menyampaikan ayat ini. Ya, karena firman Tuhan ini berkata bahwa karena kamu kurang percaya, sekiranya, ya Tuhan bilang sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya. Tadi dalam kitab Injil Lukas tadi pasal 17 ayat yang ke-6 itu paralelnya, yaitu kalau kamu berkata kepada kepada pohon, ya, pohon ara ini tercampak, terbantun di laut, maka dia akan tercampak. Ternyata kata kuncinya adalah memiliki iman sebesar biji sesawi. Tapi hari ini saya tidak bicara khusus tentang iman sebesar biji sesawi. Tapi yang saya mau sampaikan yaitu kamu dapat berkata. Kamu dapat berkata. Jadi saya ambil hari ini adalah kekuatan sebuah deklarasi. Saya percaya doa Bapa kami tadi saudara deklarasikan. Itu pasti terjadi. Apalagi dengan peneguhan, amin, amin. Dalam nama Yesus pasti terjadi. Haleluya. Dan itu pasti terjadi. Dan ini saya bawa kebenaran firman ini, ternyata ini peneguhan nyambung dengan apa yang selama ini Bapak Ibu kerjakan. Ya, luar biasa. Nah, saya mau cerita tentang ayat ini. Ketika ayat ini diberikan pada saya bergumul. Pergumulan saya, saudara, saat itu saya sedang sakit. Saya sedang sakit, diminta teman saya khotbah ini. Dan kondisi saya waktu khotbah masih sakit juga. Waduh, Tuhan, ini tantangan buat saya. Jadi ceritanya begini, saya kena batu ginjal, dan saya waktu meeting, saya diminta pimpin meeting di BPD DKI, staf pengurus, itu di tengah-tengah saya rasakan sakit ini di bagian kanan saya ini, kayak kalau ibu-ibu sering cuci botol bayi itu kan ada ini kan
serabut ya itu ya. Tapi itu serabutnya bukan seperti serabut plastik. Rasanya di sini ini kayak kawat itu rasanya. Sakitnya minta ampun. Saya meninggalkan ruangan itu, saya pamit, saya didoain sih. Saya pergi ke rumah sakit, saya cek ternyata memang waktu di rongsen ada batu ginjal. Dan saya pikir ini harus harus diambil tindakan. Dan kemudian saya bilang sama teman saya harus ambil tindakan. Nah, lumayan cukup udah gede itu 8 mili, udah 8 mili udah gede kali 4 mili kali 4 mili. Udah cukup besar itu. Ya. Saya bilang sama teman saya mau ambil tindakan. Teman saya bilang begini, jangan, saya ada dokter, kita kan punya teman dokter itu internis. Oh iya, dokter itu siapa namanya yang di Siloam, ya, hamba Tuhan, pendeta yang ada di MGK. Aduh, saya sampai lupa namanya, ya kan? Ya, saya datang ke sana dan saya bilang, Pak, dia tahu saya karena saya pakai masker, pakai apa, dia juga begitu, jadi nggak begitu mengenal. Singkat cerita, langsung di rongsen di depan dia, alatnya canggih, ya, dan memang ada batu ginjal. Terus kemudian dia bilang gini, Pak, mau ambil tindakan, saya kasih surat pengantar untuk radiologi, ini mau ditembak atau mau dibedah. Saya dikasih surat itu. Saya dikasih surat, kemudian saya keluar dari ruangan, istri saya udah jemput karena memang saya pagi-pagi harus datang ke dokter itu. Istri saya lihat saya, dia tanya, gimana? Ya, benar ada batu ginjal. Dia lihat saya lihat dia. Jadi kayak seperti waktu awal-awal pacaran, biar kelihatan gitu. Dia ngomong begini, Pak, pulang. Oh iya, pulang, saya gitu, pulang. Saya spontan pulang. Nah, tapi saya waktu itu ini dikasih ayat ini untuk khotbah di teman saya ini. Nah, waktu saya khotbah itu begitu semangat. Saya bilang, ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, dapat memindahkan gunung. Haleluya. Padahal di sini selesai khotbah sakit sudah. Sakit ini masih sakit. Sakitnya itu saya nggak bisa tidur. Tidur saya itu saya begini, ini sofa saya tidur, jok sofa di ruang tamu, saya nggak tidur di kamar, sakitnya minta ampun. Nah, selesai khotbah itu, saudara, ayat ini menginspirasi saya. Makanya minggu lalu saya bilang, pentingnya roh hikmat dan wahyu itu. Saya diberikan hikmat Tuhan untuk memperkatakan ayat ini. Jadi saya hafalkan ayat ini. Saudara, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Sekiranya kamu memiliki iman sebesar dapat memindahkan gunung. Terus berulang-ulang begitu. Dan saudara, dengan berjalannya waktu, saudara, ayat ini tambah gitu, tambah. Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan gunung, bukan lagi gunung, memindahkan batu ginjal ini keluar. Kan kalau di dalam kitab Lukas ke laut, saya pikir lautnya masih jauh ini, saya bilang keluar ke jamban, maaf ya, jadi saya minta maaf, ke jamban. Kenapa, saudara? Dari situ dapat inspirasi lagi, dapat pewahyuan lagi. Maaf, ini saya minta maaf. Setiap saya kencing pagi itu, saya tampung dengan kantong plastik. Dan saya selalu mengucapkan itu. Sekiranya kamu memiliki iman seperti itu, saya memiliki iman memindahkan batu ginjal ini dari sini, saya bilang, dari sini, dalam nama Yesus, ke jamban, ke toilet, dalam nama Yesus. Itu setiap saat saya ucapkan. Dan saudara, apa yang terjadi? Secara tidak saya sadari, pagi-pagi saya bangun, saudara, saya masih ngantuk, mata saya masih sambil buang air kecil, dan saya tampung dengan kantong plastik itu, saudara, tiba-tiba ada ini, saudara, ini di kantong plastik, nggak berasa keluar. Saya belum yakin, saya lihat
Saya belum yakin. Padahal saya sudah memperkatakan perkataan firman iman. Kenapa saya belum yakin? Nah, itulah manusia kadang-kadang perlu diyakinkan lagi. Dan itu, maaf kata, airnya saya tuang. Dan kemudian saya ke lemari di mana istri saya saat itu sedang getol-getolnya bikin kue. Dan ada tempat kue kan apa namanya kertas itu, saudara. Nah, ini dia, saya ambil satu dan kemudian saya tuang, dan saudara, ini benar ini batu ginjal ini. Dan saudara, saya masih penasaran juga, akhirnya saya tuang semua airnya, saudara, dan ini akhirnya, oh benar, saya pegang, saya ambil, itu seperti pecahan kaca, tajam sekali, luar biasa. Dasarnya, saudara, yang saya alami adalah bahwa ketika saya buang air kecil, tidak ada setitik darah pun. Dan ini saudara lihat ini, airnya kan bening, luar biasa, airnya bening. Jadi memperkatakan firman iman itu besar kuasanya. Haleluya. Dan saudara, selesai ini beberapa bulan, mungkin 4 bulan, 5 bulan, teman saya ngundang saya lagi khotbah. Saya ceritakan itu. Sebenarnya saya waktu khotbah itu saya sedang sakit. Tapi saya meyakinkan jemaat tempat Bro Ato, saya bilang namanya Ato, Andreas Liu itu kita panggil Ato. Saya yakinkan begitu rupa, dan puji Tuhan, beberapa waktu lalu batu ginjal itu keluar dan tidak ada setetes darah pun. Luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi dengan memperkatakan perkataan firman iman. Jadi sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, maka pindah dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah, takkan ada yang mustahil bagimu. Saya pikir nggak usah gede-gede seperti Gunung Semeru yang sekarang sedang erupsi, tapi mungkin gunungnya cukup batu ginjal sekecil ini. Tetapi ketika kita belajar memperkatakan firman iman, itu dahsyat dan ajaib. Dan saudara, sebelum ini juga, saudara, itu ada beberapa jemaat yang saya kasih firman iman juga. Dan saya nggak sadar loh sebelum itu. Saya kasih firman, setiap pagi saya kasih firman. Nah, jemaat ini seperti ini, saudara. Dia sudah dinyatakan oleh dokter untuk pulang saja ke rumah. Ini foto adalah papanya. Papanya belum percaya Yesus. Papanya Buddha, keluarga Buddha semua. Ini badannya udah bengkak. Ini padahal anak ini, saya bilang anak karena memang emot, ini baru menikah. Ya, kalau pakai pakaian seragam SMP, dia kayak SMP, SD juga kayak SD. Tapi udah menikah, tapi badannya kayak begini. Sempat saking stres, dia dimasukkan di USADA itu, khusus di ruang yang ada kelainan jiwa. Padahal dia nggak sakit jiwa. Tapi saudara, kita kasih ayat firman, kemudian suaminya memperkatakan firman iman, suaminya dikasih tahu sama mertuanya begini, kamu tinggalin istrimu karena kamu baru menikah dan tidak ada harapan. Ya, lebih baik kamu tinggalin aja, nggak apa-apa, kamu menikah lagi. Jawabannya yang dahsyat itu, yang membuat saya juga, terharu. Ini suaminya ini bilang begini sama mertuanya, karena mertuanya belum percaya Tuhan. Dia bilang bahwa, Pak, aku di gereja pernikahanku diikat dengan perjanjian, dalam keadaan susah senang, sakit sehat. Jadi aku nggak bakalan meninggalkan istriku apapun yang terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara, ini dalam beberapa bulan akhirnya sembuh ini anaknya ini, orangnya ini. Tuhan sembuhkan dari apa ini? Penyakit lupus. Penyakit lupus.
luar biasa. Ya. Jadi saya akan meneguhkan apa yang Bapak Ibu selama ini alami, firman Tuhan. Memperkatakan firman iman itu adalah dasar dan luar biasa. Saya kasih kesaksian satu lagi ini, saudara. Ini seorang ibu yang sudah stadium 4 lanjut. Nah, hari ini, besok pergi sama dia saya. Jadi kalau ada kedukaan, ada apa, dia WL, saudara. Usianya udah 60 lebih. Jadi dia bilang, saya mau melayani Tuhan. Luar biasa. Ya Tuhan kasih karunia, suaranya baguslah untuk pujian di gereja lah, tapi nggak bagus mungkin untuk ajang talent. Tapi memang suaranya cukup lumayan. Dan lagu kesukaannya adalah hidup ini adalah kesempatan. Karena dia dikasih kesempatan hidup, saudara. Saya pernah berpikir ketika dia pimpin pujian di depan jenazah, kakinya bengkak, mukanya bengkak. Dan saya berpikir bahwa ibu ini gak lama lagi. Tetapi sampai hari ini, ibu ini sehat dan dinyatakan bersih dari kanker. Luar biasa. Kenapa? Ibu ini kita kasih ayat juga. Terus kasih ayat. Seperti gembala saudara, Pastor Yongki pasti dorong untuk memperkatakan firman iman kayak tadi itu. Itu powerful, saudara. Jangan anggap enteng, saudara. Ya tiap hari ngapalin itu, tiap saat ngapalin. Oh saudara, bahwa di dalam firman itu ada kekuatan yang luar biasa ketika kita perkatakan, luar biasa, saudara. Dan yang terakhir, saya kesaksian yang terakhir ini. Saya cuma hari ini kesaksian. Ini ibu, saudara, dia nggak kasih tahu ke kami, tiba-tiba dibawa ke Malaysia, dan ternyata dia ada kanker usus. Dan saudara ini lihat ini, itu tiap sekian berapa menit ya, nggak sampai mungkin 3-4 menit, saudara, itu harus diganti dengan, karena udah di ususnya udah 6 meter dipotong, saudara. 6 meter udah dipotong. Dan itu perutnya dibolong ada 5, itu yang kelihatan cuma 1. Saya pun waktu itu disuruh lihat, saya nggak berani lihat, saudara. Di foto ini aja saya lihat. Dan saudara, dokternya bilang bawa pulang aja lah, bawa pulang ya tinggal tunggu saja. Nah sampai sebelum pulang, saudara, istri saya dengan satu tim, saya bilang sama istri saya, Ma, coba Ma pergi ke Pinang, ya kan, kunjungilah, doain dia. Waktu istri saya sana, dari yang tidak bisa apa-apa, dia punya semangat yang baru. Dan ketika pulang ke Jakarta, saudara, saya tiap hari juga sama, kasih firman dan memperkatakan firman. Dan menjelang Desember begini juga, dia bilang gini, Pak Markus, saya cuma minta satu hadiah sama Tuhan Yesus di hari Natal ini. Saya pengen sembuh, saudara. Saya nangis juga loh, saudara. Nangis. Saya bilang, Ci, pasti Tuhan sembuhkan. Itu kalau hati dan doa Ci untuk minta sembuh. Hari Natal itu dia datang di papa, tapi belum selesai, harus dibawa pulang, saudara. Dan puji Tuhan, dari Desember sampai April, saudara. Ini April, saudara. Dia udah sehat, saudara. Ya, di depan dia kesaksian, suaminya belum percaya Yesus, datang juga ke gereja, sampai suaminya juga percaya Yesus, sampai suaminya malah dipanggil Tuhan duluan percaya Yesus. Luar biasa. Dan saudara, dia nangis, lebih nangis lagi, saudara, di gambar ini, saudara. Dia berpikir sudah tidak akan pernah melihat anaknya wisuda sarjana hukum yang ada di Jogja, di Gajah Mada. Tetapi ini lihat, ya dari tadi itu, dari gambar yang berbaring sampai seperti ini, ceria sekali begini. Dan dia nangis, dia cerita sama saya, Pak Markus, terima kasih. Saya bilang, terima kasih sama Tuhan. Kuasa firman Allah berkuasa atas Nji, sehingga Nji bisa sehat dan bisa menghadiri ini anaknya wisuda yang ada di Jogja. Luar biasa. Jadi yang saya mau tekankan hari ini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar
biji sesawi, sebutir, kata yang dipakai itu dalam bahasa Inggrisnya itu sebutir, bukan sebesar, sebutir biji sesawi saja. Kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kuasa firman Allah ketika kita proklamasikan, maka semua apapun akan tunduk dan nurut sama perkataan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.